Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Ulil Albab Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas modul 1.1 yaitu koneksi antar materi. Bapak Ibu guru yang hebat, pendidikan dan pengajaran tentu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu kepada siswa untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan adalah menuntun, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum mempelajari modul 1.1, pelajaran yang saya lakukan tentu seperti ini, yakni diantaranya saya mengajar hanya memberikan ilmu saja atau mentransfer ilmu yang saya tahu. Kemudian materi yang penting tersampaikan tanpa melihat perkembangan karakter yang ada pada anak. Kemudian yang ketiga adalah saya selalu melihat bahwa kemampuan anak hanya melihat kognitif saja. Bapak Ibu guru yang hebat, pembelajaran yang saya lakukan tentunya hanya semacam ini, yaitu memberikan ilmu sesuai dengan materi yang ada. Kemudian pada saat mengajar, saya melihat murid yang diam dan aktif bertanya adalah yang baik, tanpa melihat kemampuan murid yang lain secara keseluruhan. Selain itu, pada saat evaluasi, siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM dianggap bagus dan tuntas tanpa melihat kemampuan yang lainnya. Pada proses pendampingan terhadap anak, seolah saya memaksa kepada anak untuk mencapai materi apa yang bisa saya sampaikan, tanpa melihat kemampuan perkembangan dari aspek yang lain. Selain itu, kami biasa mengajar yaitu menggunakan metode teacher center. Semua harus mengikuti apa yang saya lakukan tanpa melihat dan melibatkan siswa-siswa yang lain sebagai rekan saya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya merasakan ada perubahan pemikiran dan perilaku saya tentang bagaimana posisi saya sebagai pendidik, karena selama ini yang saya lakukan tentu kurang tepat. Seharusnya dalam pendidikan saya melakukan pembelajaran secara penuh dan ikhlas serta menyeluruh, tidak hanya melihat aspek kognitif, namun juga harus melihat aspek psikomotor, afektif,
spiritual, sosial, maupun budaya. Selain itu, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid bisa berekspresi, memberanikan diri untuk berpendapat, serta mereka bisa berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Dan murid bukanlah kertas kosong yang kita tulis, namun seperti biji benih padi yang perlu kita rawat sepenuh hati dan ikhlas. Murid harus mendapatkan layanan yang baik untuk mengoptimalkan kodrat dirinya sesuai dengan kodrat zaman. Pendidikan menjadi wadah yang gembira dan bahagia untuk proses perkembangannya sebagai peserta didik. Seorang pendidik harus mempunyai jiwa yang ikhlas serta memperhatikan perbedaan karakter pada anak-anak, yaitu karakteristik pada anak-anak. Kemudian selanjutnya seorang pendidik juga harus bisa mengapresiasi setiap kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Dan pendidikan bukanlah menuntut, tapi menuntun. Menuntun artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak juga harus disesuaikan dengan kodrat zamannya, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal budaya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran secara interaktif dan menyenangkan, serta berpusat kegiatan pada murid. Selain itu, menerapkan kegiatan pembelajaran abad ke-21, yakni kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Nah, sebagai pendidik tentunya harus memperhatikan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman anak serta lingkungan, sehingga peserta nyaman dengan dirinya masing-masing. Selain itu, memperhatikan kodrat zaman sehingga peserta didik mampu berpikir lebih realistis dalam tumbuh kembangnya. Selanjutnya, selalu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, yakni dengan metode student center. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.